Oke, halo semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Sari Eka Nurmarifah. Saya akan mendemokan proyek TA saya. Sebelumnya, saya akan melakukan perkenalan diri lebih sedikit lebih banyak. Di sini dari halaman domain websitenya itu ada di m3119082.mhs.d3ti1s.com. Nanti di sini kalian akan saat mengakses ini yang pertama kali muncul adalah modal, yaitu yang menunjukkan ke portofolio developernya. Di sini developernya itu saya sendiri dan Mbak Triwulandari karena ini collaborative project. Hmm, di sini portofolio saya. Selain itu saya juga bisa lihat juga di halaman Sari Eka Portfolio ini ya, domainnya sama saja isinya. Hmm, Perkenalkan lagi, nama saya Sarika Nurmarifah dari D3 Teknik Informatika 11 Maret. Kelasnya kelas TID, angkatan 2019. Di sini asal saya dari Magetan, Jawa Timur. Tapi sekarang domisilinya di Surakarta, Jawa Tengah. Untuk bidang IT yang saya minati sekarang itu untuk sistem analis dan quality assurance ya. Walaupun saya sebelumnya projectnya mengerjakan website semuanya. Untuk skills dan resume dan portofolio bisa dilihat di halaman portofolio saya. Saya akan melanjutkan demonya. Di sini ada halaman utama landing page yaitu nama sistemnya Simonsi atau sistem Monef Sekolah Vokasi, sistem Monef Anggaran gitu. Untuk landing page-nya masih belum diisi karena yang paling diutamakan itu bagian yang ini, yang bagian untuk dashboardnya. Untuk login di sini menggunakan OAuth Google, pakai autentikasi Google, jadi pakai akun Google. Di sini ada dua kondisi, jadi nanti untuk yang sudah terdaftar sama yang belum terdaftar. Jadi kalau yang sudah terdaftar ini nanti akan langsung masuk ke halaman dashboardnya, tapi akan tetapi yang belum terdaftar nanti halamannya akan menunjukkan bahwa user tidak aktif. Contohnya di sini saya contohkan pakai akun yang belum terdaftar dalam database-nya. Nanti halamannya adalah akun Anda belum terdaftar. Itu. Tapi kalau saya sync out terlebih dahulu, kemudian back to home, and then login, pakai akun yang sudah terdaftar, nanti langsung menuju ke halaman dashboard. Ya, di sini halaman dashboardnya udah muncul. Di sini sebelumnya ada pembagian fitur, yaitu ada dashboard, menu perencanaan, menu keuangan, dan menu pengaturan. Di sini untuk yang bertanda warna ungu ini adalah bagian saya, yaitu saya bagian dashboard. Kemudian menu keuangan yang terdiri dari 5 submenu, memo cair, persekot kerja, SPJ, LPJ, dan monitoring rekapitulasi. Kemudian untuk pengaturannya saya ada SPJ kategori dan SPJ subkategori, dan ada tambahan dari pagu. Ini pagunya dikerjakan berdua. Seperti itu. Dari yang pertama yaitu dashboard. Halaman dashboardnya berisi ini ya, rekapitulasi ajuan per TW dari Prodi. Kemudian langsung masuk saja ke memo cair. Untuk bagian memo cair di sini, ini menggunakan filter ya. Sebenarnya menggunakan filter sama data tabel yang sudah server side. Untuk filternya sendiri ini diatur secara real time. Maksudnya sesuai tanggal sekarang ini masuknya ke triwulan berapa. Karena sekarang udah bulan September, jadi masuknya ke triwulan 3. Seperti itu. Nah, untuk data yang masuk ke memo cair adalah data dari pengajuan TOR yang ada di perencanaan, yang ada di menunya Mbak Ulan. Itu jika sudah divalidasi oleh Wakil Dekan 1, nanti masuknya ke rekapitulasi memo cair di bagian sini. Kemudian di sini ada kolom judul kegiatan, program studi, triwulan, status. Sebenarnya nanti ada upload, tapi karena ini saya juga tidak bisa menambahkan karena itu bagiannya Mbak Ulan menambahkannya. Saya akan menunjukkan bagaimana tampilannya input ya. Inputnya hampir sama persis dengan yang edit. Seperti ini.
nomor memo cair, nominal memo cair, dan sertifikat memo cair. Nah, sertifikat memo cair ini asalnya dari mana? Asalnya dari Simonsi. Simonsi itu adalah webnya yang universitas. Sebenarnya website ini itu tujuan utamanya yaitu persiapan fakultas sekolah vokasi sebelum melaporkan laporannya atau rekapannya kepada UNS di menu Simonsi. Jadi mereka punya rekapan atau monitoring sendiri untuk melihat data-data atau keuangannya itu berapa aja gitu. Karena di bagian Simonsi yang hanya diberi akses itu hanya beberapa orang. Jadi atasan, kemudian prodi lain tuh juga tidak diberi akses seperti itu. Kemudian nanti bagian detailnya seperti ini, halaman detailnya seperti ini. Ini ada nominal memo cair valid dan persentase dananya ini berasal dari nominal yang cair dan anggaran yang diajukan itu berapa persen yang cair. Seperti itu. Kemudian di bagian menu persekot kerja. Persekot kerja ini muncul ketika memo cairnya sudah terbit gitu ya. Di sini ada urutannya, ada statusnya di sini bisa dilihat. Nah, ini yang menggunakan dana prodi. Jadi nanti pas input nanti diberi pilihan untuk apakah menggunakan dana prodi atau mengajukan persekot kerja. Seperti itu. Nanti detailnya seperti ini. Halaman form untuk mengajukan persekot kerja seperti ini. Nanti jika mengajukan dana prodi langsung memilih dana prodi seperti ini. Nanti kalau di sini ini dari awal bisa dilihat statusnya, proses pengajuannya kapan, kemudian validasinya kapan, dan transfer uangnya kapan, seperti itu. Seperti ini untuk bagian persekot kerja. Kemudian untuk yang SPJ sama di sini ada file SPJ file yang digunakan untuk melihat dasar hukumnya, kemudian panduan SPJ, kemudian dan template-template SPJ-nya yang digunakan untuk mengupload filenya. Seperti itu, difilter terlebih dahulu. Dan di sini statusnya prodi belum mengajukan ini ya, karena saya sebagai admin. Nanti saya coba sebagai prodi. Karena yang bisa mengakses atau meng-create itu hanya prodi yang berhak atau berwenang. Di sini juga yang bagian LPJ juga sama, ini langsung download karena hanya satu file. Ini juga sama belum ada status karena di sini admin hanya bertugas untuk melihat aja, jadi nggak bisa menambahkan. Untuk monitoring rekapitulasi sendiri adalah rekapan dari semua ya, jadi dari pagunya, kemudian program studi yang ada itu apa aja gitu. Di sini bisa ditampilkan, misal 25, ada 25 data, totalnya kan 28 prodi ya. Di sini ini masih kosong karena masih belum terisi. Ini triwulan 2 seperti ini. Ini total pagu dari sekolah vokasi itu ada 5 miliar. Kemudian realisasinya berapa juta. Realisasi itu yang sudah disetujui atau turun SPJ-nya ya. Total secara pagu seperti ini. Untuk menu selanjutnya yaitu di bagian SPJ kategori. Nah, ini menambahkan SPJ kategori ini admin bisa menambahkan. Saya tambah try, langsung di save. Nanti di bagian menu SPJ subkategori nanti akan bisa menambahkan, jadi menambahkan kategorinya terlebih dahulu, nanti baru menambahkan subkategori. Nanti di bagian subkategorinya bisa melihat, nah ini ada kategori try 1, try 2 yang udah ditambahkan tadi. Kemudian nama subkategorinya apa, misalkan coba catatannya boleh dikosongin ya, jadi ini null label. Seperti itu. Data berhasil ditambahkan. Oke, dan untuk bagian pagunya di sini saya menambahkan untuk bagian JavaScript-nya. Jadi di sini nggak ada akses untuk pagu ya, karena admin itu aksesnya terbatas. Saya akan beralih ke prodi. Kalau di prodi nanti bisa nambahkan memo cair juga, karena ini sudah terbit tadi udah. Di bagian SPJ nanti bisa menambahkan
eh, bisa mengunggah upload file SVJ seperti ini. Jadi di sini untuk unggahan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban ini muncul hanya sesuai berdasarkan anggaran belanja yang diajukan. Seperti itu. Nanti di klik bisa muncul seperti ini, misal nominalnya berapa, total SPJ-nya. Biasanya yang dianggarkan sama nominalnya itu berbeda. Jadi misal ada nominal sisa anggaran, kalau ada nanti ada bukti untuk pengembalian dana ke staf keuangan seperti itu. Kalau tidak ada, jadi nggak usah mengembalikan dana kan intinya seperti itu. Di sini ada bagian input SPJ, kemudian bagian LPJ juga sama. Nanti ada bagian input juga seperti ini. Nama mitranya siapa, misalkan nomor dokumennya siapa dan unggah dokumen LPJ. Seperti itu. Nanti statusnya juga bisa berubah. Nah, mungkin cukup itu untuk penjelasan dari fitur-fitur yang saya kerjakan karena fiturnya sangat banyak dan cukup rumit. Mungkin bisa diakses sendiri dan dicoba-coba. Mungkin dan ini langsung logout aja. Ini bagian change role-nya ya. Langsung logout saja. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk yang lebih detailnya bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian terima kasih telah menyimak atau melihat atau memperhatikan demo yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.